Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Padli Saragi, NIM 2103061112. Asal dari Fakultas Pertanian, Program Studi S1 Peternakan. Di sini saya akan melakukan praktikum analogi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari, SPTMP. Sebagai sampel, saya menggunakan ayam kampung jantan atau nama ilmiahnya Gallus domesticus. Sebelumnya, kita harus mengerti dan paham nama-nama dari bagian-bagian tubuh unggas. Yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga ada eksemitas anterior, yang keempat ada eksemitas posterior, dan yang terakhir ada caudal atau ekor. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bulu yang menempel di tubuh unggas. Yang pertama yaitu jenis bulu plumae. Bulu plumae ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada calamus, yaitu bagian yang menempel di tubuh unggas. Yang kedua ada rachis. Yang ketiga ada vexillum. Dan yang terakhir ada barbulu. Jenis bulu yang kedua yaitu bulu plumulae. Bulu plumulae ini mirip seperti dengan bulu plumae, tapi bentuknya lebih kecil dan memiliki calamus yang pendek, serta barbulunya juga pendek. Yang ketiga yaitu bulu filoplumae. Bulu filoplumae ini mirip seperti pohon beringin yang kecil dan memiliki barbulu di ujungnya. Ini saya akan menjelaskan bagian tubuh unggas yang pertama, yaitu bagian caput atau kepala. Di caput sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama ada rostrum atau paruh, terbagi menjadi dua bagian, yaitu maksila rang atas dan mandibula yang rang bawah. Kemudian ada nares anteriores atau lubang hidung. Kemudian ada tonjolan yang bernama sclera. Kemudian ada organ mata atau organon visus. Dan yang terakhir ada porus acousticus externus atau lubang telinga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tubuh unggas yang kedua, yaitu cervix atau leher. Cervix ini sendiri fungsinya yaitu menghubungkan antara caput dengan trunkus. Kemudian kita masuk ke bagian dari tubuh unggas yang ketiga, yaitu trunkus atau badan. Bulu yang ada di trunkus ini terbagi menjadi 5 menurut letaknya. Yang pertama yaitu ada tetrikes, yaitu bulu yang menutupi badan daripada unggas. Yang kedua ada retrikes, bulu yang menutupi pangkal ekor. Yang ketiga yaitu ada remiges, bulu yang menutupi sayap dari unggas. Ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi bahu daripada unggas. Dan yang terakhir ada alaspuria, yaitu bulu-bulu halus yang ada di digiti extremitas anterior. Ini saya akan menjelaskan bagian dari tubuh unggas berikutnya, yaitu ada extremitas anterior. Extremitas anterior ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya humerus atau tulang lengan atas, yang ini. Kemudian ada radius, tulang pengumpil. Ulna, tulang hasta di sini. Kemudian ada ossa carpalium, tulang pergelangan tangan. Kemudian ada carpo metacarpus, yang ini. Kemudian ada digiti atau jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tubuh unggas yang bernama extremitas posterior. Extremitas posterior sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada yang namanya humerus atau tulang paha. Kemudian ada yang namanya patella. Patella ini nama lainnya tulang lutut kecil. Kemudian ada tibiotarsus, yaitu tulang pada kaki yang bagian depan sini. Kemudian yang belakang ini namanya fibula. Dan yang ada pada kaki ini seperti tonjolan ini, yang ini namanya tarso metatarsus. Dan yang terakhir
ada phalanges atau jari yang berjumlah 4. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Pertama dimulai dari cavum oris atau mulut, lalu masuk ke esophagus atau kerongkongan, lalu menuju ke crop atau tembolok, lalu masuk ke proventriculus, kemudian ke gizzard atau ventriculus, kemudian masuk ke intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue ini dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di antara duodenum ini ada organ yang bernama pylorus atau pankreas, yaitu organ yang membantu menghasilkan enzim untuk mempermudah pencernaan. Salah satu enzimnya yaitu ada lipase, amilase, tripsin, dan kemotripsin. Kemudian makanan masuk ke seka atau kemudian ke kolon, yaitu tempat penyimpanan kotoran sementara, dan terakhir menuju ke kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada unggas. Dimulai dari nares yaitu lubang hidung, lalu ke cavum oris atau mulut, kemudian ke glotis, ini lubang yang sebelum laring, kemudian menuju ke laring, lalu ke bronkeolus, kemudian ke pulmo atau paru-paru. Saya akan menjelaskan tentang sistema urigenital pada unggas. Yang pertama dimulai dari ren atau ginjal, di kanan dan di kiri, jumlahnya ada 2. Kemudian setelah dari ginjal masuk ke saluran ureter. Nah ini yang terakhir yaitu bermuara di kloaka. Karena saya di sini menggunakan unggas yang berjenis kelamin jantan, di sini ada yang namanya testis. Akhir saya akan menjelaskan tentang sistema nervosum atau sistem saraf pusat, yang terdiri dari yang pertama ada cerebrum, dan yang terakhir ada cerebellum.